Setiap manusia yang terlahir di muka bumi sudah pasti menginginkan pintu rezeki yang terbuka lebar. Doa serta ibadah sudah pasti akan dilakukan oleh mereka untuk bisa mendapatkan rezeki tersebut dari Allah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan kelimpahan rezeki kepada 5 golongan orang ini. Siapa sajakah orang tersebut? Semoga kita yang termasuk di dalamnya. Untuk pemirsa kunci rezeki, mohon untuk menonton video ini sampai habis agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang 5 golongan orang yang Allah janjikan kelimpahan rezeki di dalam hidupnya. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel kesayangan kita semua. Semoga pemirsa sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pemirsa sekalian, mungkin kita semua sering mendengar ungkapan bahwa rezeki di tangan Allah. Maksudnya adalah Allah telah mengatur rezeki semua makhluk ciptaannya yang meliputi manusia dan hewan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kita masih kerap khawatir memikirkan tentang rezeki ini. Walau kita terus bekerja keras untuk meraih rezeki, tapi ada kalanya kita merasakan hidup semakin hari semakin sulit, kebutuhan semakin meningkat, namun penghasilan justru malah semakin sedikit, ditambah beban hutang yang menghimpit dan rezeki terasa sempit. Sebelum kita memikirkan hal itu, ada baiknya kita memahami dulu hakikat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, kita akan lebih kuat dan tangguh dalam menjalani hidup ini yang tak akan lepas dari berbagai cobaan, termasuk cobaan kesulitan dalam hal rezeki. Sebenarnya, disempitkan rezeki atau diluaskan rezeki itu sama-sama cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ada beberapa orang yang Allah jamin rezekinya berlimpah. Lantas, siapa saja orang yang Allah jamin rezekinya berlimpah? Berikut 5 orang yang telah dijanjikan rezekinya berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama, orang yang selalu bersyukur. Janganlah kita menyangka bahwa bersyukur itu hanya sekedar pujian dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa bersyukur itu pun mendapat pahala, bahkan bisa membuka pintu rezeki. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 145, Allah berfirman, "Dan sungguh orang-orang yang bersyukur akan kami beri pahala." Imam At-Tabarani menafsirkan ayat ini dengan membawakan riwayat dari Ibnu Ishaq. Maksudnya adalah karena bersyukur Allah memberikan kebaikan yang Allah janjikan di akhirat, dan Allah juga melimpahkan rezeki baginya di dunia. Kemudian yang kedua, orang yang gemar bersedekah. Sedekah merupakan amal saleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana orang yang bersedekah akan dibalas dengan balasan yang tak bernilai di sisi Allah. Kadangkala balasan itu sama dengan atau melebihi sedekah yang kita berikan. Bersedekah ini bisa dimulai dari hal yang paling mudah yang ada di lingkungan sekitar rumah, yaitu memberi makan kucing-kucing liar terlantar. Jangan risih jika diri kita didekati seekor kucing, karena mungkin itu pertanda dari Allah agar kita bisa mendapatkan banyak pahala di dunia dengan menyayangi kucing dan binatang lainnya. Jika Anda menolak berbagi sedikit makanan dengan kucing, maka tolakan tersebut dapat menjadi tanda bahwa Anda sudah menolak rezeki baru dari Allah. Bisa jadi Allah ingin mengganti sedikit rezeki yang kamu bagi ke kucing itu menjadi rezeki yang jauh lebih besar berkali-kali lipat. Lalu, mengapa kucing lebih memilih untuk mendatangi Anda saat sedang makan, bukan mendatangi orang yang lainnya? Hal ini menjadi pertanda akan ada rezeki untukmu. Maka dari itu bersyukurlah, berterima kasihlah kepada kucing itu karena sudah memilihmu dan memberi tanda bahwa Anda akan mendapatkan rezeki yang halal. Sejatinya orang yang rajin bersedekah itu tidak akan merasa berkurang rezeki, bahkan Allah akan menambah rezekinya. Dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 18,
Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan akan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahalanya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Kemudian yang ketiga, orang yang gemar bersolawat. Orang yang bersolawat 1 kali akan dituliskan 10 kebaikan dan dihapuskan 10 keburukan darinya. Membaca solawat Nabi menjadi kunci terkabulnya doa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah umat Islam dianjurkan untuk mengawali doa dengan membaca solawat. Kemudian yang keempat, orang yang gemar beristighfar. Dari Ali bin Abi Thalib berpesan, jika rezeki dari Allah terlambat, maka beristighfarlah kepada Allah dan mohonlah semoga Allah melapangkan rezeki bagi Anda. Rasulullah bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah mengubah setiap kesedihannya menjadi kegembiraan. Allah memberikan solusi dari setiap kesulitannya dan Allah anugerahkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Yang kelima, orang yang sholat tahajud dan sholat duha. Sholat tahajud merupakan sholat yang sangat dianjurkan karena dikerjakan pada waktu malam hari. Rasulullah kerap melakukan sholat malam ini yang banyak menyimpan anugerah. Dalam surat Al-Isra ayat 79 menyebutkan bahwa orang yang melaksanakan sholat tahajud akan diangkat di tempat yang terpuji. Kemudian sholat duha selalu diidentikan dengan sholat pembuka rezeki. Pengerjaan sholat duha ini memang saat orang-orang sibuk bekerja. Agar rezeki dimudahkan oleh Allah, sudah sepantasnya kita istiqomah untuk melaksanakan sholat duha. Itulah 5 orang yang Allah janjikan rezeki yang berlimpah, dan semoga kita bisa termasuk di dalamnya. Amin amin ya robbal alamin. Semoga ulasan ini bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya di channel yang sama. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.